Halo Cucupers, gimana nih sama episode satunya? Dari Vincenzo, seru kan? Apalagi yang main juga cakep, gimana ya kelanjutannya? Dari Vincenzo yang melawan bos lintah darat, daripada itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Di awal film kita diperlihatkan Vincenzo yang ingin menjatuhkan bos lintah darat nih. Dia memberitahu kalau konstruksi bubble membeli gedung ini secara ilegal. Bos lintah darat terlihat sangat panik karena dia bisa saja jatuh nih. Vincenzo cuma berkata, gedung ini adalah milikku, jadi cuma aku yang bisa, dan dia menawarkan jika kau pergi kau akan kuangkat. Saat itu juga dia pun diangkat dan meninggalkan tempat tersebut. Scene berpindah di mana Vincenzo keluar dari gedung dihampiri oleh Chaeyoung yang berkata, "Kau hebat ya, bisa memanggil para wartawan." Dan anehnya lagi, kenapa pengacara lebih menggebu dari kliennya? Chaeyoung yang baru kenal udah ngerocos aja nih. Vincenzo cuma mendengarkan. Chaeyoung berkata, pasti ada yang lebih berharga kan dari gedung ini. Warga yang berkumpul di ruang tari merasa dibohongi dan kesal kenapa Vincenzo berbohong kepada mereka. Sedangkan Pak Hong cuma berpikir aneh. Sedangkan para warga mengoceh yang enggak-enggak tentang Vincenzo nih. Film berpindah di mana Vincenzo menemui Paco yang masuk rumah sakit dan mengingat kembali 5 tahun lalu. Bahwa di gedung plaza ada harta karun besar yang disembunyikan, bekas klien dari Vincenzo nih. Yang sudah wafat, jalan satu-satunya untuk mengambil emas tersebut adalah menghancurkan gedungnya. Alasan Vincenzo kembali ke tanah kelahirannya untuk mengambil emas tersebut bersama Paco. Film berpindah di kantor Chaeyoung di mana dia dan atasannya, sebut saja Pak Han, sedang membicarakan kasus tentang farmasi bubble. Dia meminta tidak ada masalah lagi. Dia pun keluar namun berpapasan sama anak magang. Ini membuat dia sangat kesal. John Woo meminta maaf dan langsung memberitahu Chaeyoung kalau karyawan yang di karantina menghilang. Kayaknya ada masalah lagi nih. Scene berpindah di kantor badan intelijen. Seorang karyawan terlihat sangat terobsesi oleh Vincenzo nih, sebut saja Han Gi-sok. Dia memberi dokumen dari Italia untuk direkturnya nih. Han Gi-sok menceritakan mungkin saja dia kabur Korea karena takut dibunuh nih sama keluarganya. Bosnya kebingungan, apa urusannya dengan Vincenzo datang ke sini? Han Gi-sok menjelaskan siapa tahu dia datang ke Korea karena ingin membuat organisasi yang baru. Jadi Pak, tolong setujui dokumen ini. Namun bosnya tidak ingin. Han Gi-sok yang kesal, dia pun memutuskan untuk mengawasinya secara sendiri dan memakai uangnya dia. Vincenzo yang mendatangi kantor Pak Hong ingin meminta tolong, namun Pak Hong tampak kesal. Dia berkata, mending kau tidak usah berakting lagi. Vincenzo hanya ingin melihat semua dokumen konstruksi bubble dan akan membantumu. Namun Pak Hong tidak mau. Vincenzo pun mencoba meyakinkan kalau ingin menang, biar aku kasih tahu caranya. Pak Hong pun memberikan perintah ke Panam untuk memberi semua dokumen ke Vincenzo. Film berpindah ke konstruksi bubble di mana Chaeyoung tampak stres dengan masalah ini, sedangkan John Woo mengomel ke para dokter hingga melapor dari awal. Dan baru sekarang, Chaeyoung berkata, kau jangan melapor ke atasanmu. Terlihat Chaeyoung pusing karena kalau orang yang kabur memberikan informasi dia bisa kalah di sidang kedua. Chaeyoung yang ingin melihat ayahnya terlihat takut dan memberanikan diri, namun dia melihat Vincenzo yang sedang mempelajari farmasi bubble. Chaeyoung pun mencari cara untuk tahu dan beralasan dompetnya hilang. Namun Pak Nam berkata tidak ada dompetmu di sini. Dia pun duduk dan bertanya kepada Vincenzo, kenapa dia membaca dokumen ini? Pak Hong berkata dia sedang membaca dan menganalisa musuh. Saat itu juga Vincenzo minta izin ke Pak Hong untuk berkata kasar. Dia pun mengatakan silakan saja. Dia pun berkata meledeki grup bubble adalah mafia dan yakuza yang kejam. Pak Hong pun menambahkan ini membuat Chaeyoung kesal tentunya ya kan. Vincenzo pun izin pamit. Saat itu juga Chaeyoung mengikutinya dan menanyakan apa rencanamu untuk menghasut ayahku. Pagi tiba Vincenzo mendatangi restoran Pak Toto untuk disajikan makanan Italia lagi nih, dengan cita rasa yang lebih enak. Kalau tidak aku akan memberitahu kau berbohong, makanan pun dihidangkan. Namun dimuntahkan lagi, ini membuat Pak Toto ketakutan dan sedih. Kan masalahnya udah tahu gak enak kenapa makan di situ lagi ya. Anehnya itu Vincenzo tuh. Vincenzo cuma bisa menghina dan meninggalkan restoran itu. Vincenzo mendatangi Pak Hong dan meminta dia untuk ikut. Scene pun berpindah di kantor konstruksi bubble. Sesampai di resepsionis,
Vincenzo meminta untuk bertemu dengan direktur nih dan mengeluarkan surat dakwaan. Pak Hong terlihat sangat senang. Pak Hong dan Vincenzo menemui direktur. Direktur itu ingin melihat surat dakwaan, namun saat dilihat kosong. Vincenzo menjelaskan kalau dia berbohong untuk menemuimu. Pak Hong pun kaget. Direktur itu mengomel sebab dia diusik. Vincenzo berkata, aku akan melakukan hal yang sama. Menculik keluargamu lalu meminta surat pembatalan. Direktur tersebut merasa tak takut, dia pun menyepelekan. Vincenzo pun menggertak dia dan mengancam. Aku bukan untuk bernegosiasi dan kami tak akan main-main. Terlihat jelas Pak Hong sangat senang. Film berpindah di kantor Wusang yang dimana semua pengacara berkumpul. Pak Han datang memberitahu kalau mulai sekarang jasa Choi Moo-hye akan menjadi pengacara senior. Terlihat Chae-yong kesal karena posisi dia tersingkirkan nih. Scene berpindah di restoran di mana Pak Hong menraktir Vincenzo minum. Terlihat Pak Hong mulai percaya nih, mereka ngobrol dari membahas bubble hingga Pak Hong bercerita tentang tuduhan palsu pembunuhan dan klienku terkena kanker nih. Cukup sedih soalnya. Vincenzo mengatakan selama aku di Korea aku merasakan kesusahan. Mereka mulai akrab saat itu juga Pak Hong mendapat telepon namun tak ada suara. Dan melanjutkan minum-minum bersama Vincenzo. Pagi tiba Vincenzo mendapat telepon dari Pak Hong yang menyuruhnya untuk ke rumahnya nih. Vincenzo datang dan melihat sekitar. Scene berpindah di kantor Wusang di mana John Woo mendengarkan obrolan Pak Han dan direktur Bubble yang di mana gedung Plaza akan dihancurkan besok. Saat itu juga John Woo dengan terburu-buru mendatangi Chae-yong dan memberikan informasi tentang gedung. Di rumah Pak Hong mereka sarapan bersama. Saat itu juga Chae-yong datang sambil mengomel. Ayahnya hanya menyuruhnya makan. Namun Chae-yong kesal dan memberitahu ada masalah besar. Namun Pak Hong mendapat telepon ternyata itu adalah karyawan yang kabur dan berjanjian untuk bertemu. Pak Hong pun langsung pergi dan meninggalkan Vincenzo dan Chae-yong. Chae-yong pun merasa frustasi. Vincenzo berkata, ada apa? Chae-yong memberitahu kalau warga harus segera mengungsi. Warga yang berkumpul, Pak Nam memberitahu kalau hari ini gedung akan dihancurkan. Terlihat sangat panik dan kebingungan hingga mereka menanyakan Pak Hong. Namun Pak Nam berkata Pak Hong sedang sibuk. Mereka merasa sedih dan bingung namun Vincenzo hanya bersantai. Pak Hong yang baru datang melihat para warga sedang sibuk di sisi lain. Chae-yong terlihat sangat cemas dan menunggu jam hingga waktu tiba. Dia pun menelpon ayah namun tampak kesal, dia langsung bergegas pergi. Scene berpindah di konstruksi alat berat yang menuju gedung nih. Saat sampai di plaza, Chae-yong merasa kaget karena ada pesta di gedung tersebut dan film pun bersambung. Nah cucu parts, gimana nih ya kelanjutannya? Apakah konstruksi bubble bakalan langsung menggusur begitu saja? Apa bakal ditunda ya? Soalnya kan tiba-tiba ada pesta besar yang tidak bisa menghancurkan gedung plaza nih. Daripada makin penasaran, tungguin episode selanjutnya. So daripada itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Bye bye.